Sejarah bangsa Israel dimulai jauh ribuan tahun yang lalu. Orang-orang Yahudi percaya bahwa wilayah Palestina yang sekarang adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Dahulu kala, dari sekitar tahun 1000 sebelum Masehi hingga 700 sebelum Masehi, orang-orang Yahudi memiliki sebuah negara di atas tanah Palestina sekarang. Masa kejayaan mereka tercapai pada masa pemerintahan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Namun, negara ini akhirnya terpecah belah akibat konflik internal. Orang-orang Yahudi kemudian berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Asyur dan diasingkan ke wilayah Babylon yang terletak dekat dengan Sungai Eufrat. Pada tahun 70 Masehi, wilayah tersebut jatuh ke tangan Kekaisaran Romawi kuno. Saat itu, orang-orang Yahudi sering memberontak melawan pemerintahan Romawi kuno. Akibat pemberontakan yang mereka lakukan, mereka diusir dan menyebar ke seluruh penjuru dunia, terutama ke wilayah Eropa. Selama hampir 2000 tahun, orang Yahudi hidup tanpa memiliki tanah air mereka sendiri. Mereka tersebar di berbagai wilayah, terutama di Eropa dan Kesultanan Turki Utsmani. Meskipun begitu, selama berabad-abad juga mereka berhasil mempertahankan identitas dan budaya mereka. Banyak dari mereka menjadi bankir, pedagang, pialang saham, dan investor yang sukses karena keahlian mereka. Namun, tidak semua orang Yahudi hidup kaya raya. Banyak yang hidup dalam kemiskinan dan tinggal di pinggiran kota-kota besar di Eropa dan Turki Utsmani. Mereka sering mengalami diskriminasi dan penganiayaan, terutama di wilayah penganut Kristen di Eropa. Mereka sering dianggap sebagai pembunuh Yesus Kristus. Pada abad ke-19, pemikiran liberal mulai bermunculan di Eropa. Hal itu mengurangi pengaruh gereja secara signifikan. Pembatasan terhadap orang-orang Yahudi mulai menghilang, tetapi pandangan antisemitisme masih sangat kuat di sana. Waktu itu, orang Yahudi mulai merasa cukup kuat untuk memulai upaya mendirikan negara untuk diri mereka sendiri. Seorang Yahudi asal Hungaria bernama Theodor Herzl menjadi pemimpin gerakan Zionisme. Awalnya, ketika dibentuk pada tahun 1896, gerakan Zionisme ini lebih bersifat budaya. Tetapi, Theodor Herzl mengubahnya menjadi gerakan politik. Gerakan itu merupakan upaya untuk mendirikan negara Yahudi di tanah yang dijanjikan. Usaha Theodor Herzl untuk mendirikan negara Yahudi yaitu dengan menulis buku-buku dan artikel di media massa, berusaha mendapatkan dukungan dari orang-orang Yahudi yang kaya raya, serta mengadakan Kongres Yahudi Dunia terbesar pertama di Swiss pada tahun 1897. Waktu itu, Theodor Herzl bahkan berkali-kali pergi ke Istanbul menemui Sultan Abdul Hamid II untuk meminta tanah di Palestina. Sebagai imbalannya, ia akan memperbaiki kondisi keuangan Turki Utsmani dan membayar hutang-hutang negaranya. Namun, sayang sekali tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh sang Sultan Turki Utsmani. Singkat cerita, setelah Theodor Herzl meninggal, Chaim Weizmann, politikus Yahudi berdarah Rusia, memimpin gerakan Zionisme di periode selanjutnya untuk melanjutkan upaya pendirian negara Yahudi. Pada tahun 1914, Perang Dunia Pertama pecah. 3 tahun setelah itu, pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour, mengirimkan surat kepada salah satu pemimpin Zionis, yaitu Lord Walter Rothschild. Surat itulah yang kini dikenal sebagai Surat Deklarasi Balfour. Di dalam surat tersebut, Inggris secara resmi mendukung pendirian tanah air untuk bangsa Yahudi di atas tanah Palestina. Dengan surat itu, Inggris juga berharap mendapatkan dukungan dari komunitas Yahudi internasional dalam perangnya melawan Jerman dan sekutunya. Deklarasi Balfour dalam surat itu berbunyi seperti ini. Pemerintahan Inggris Raya menyatakan simpati terhadap aspirasi Zionis Yahudi dan telah menyetujui deklarasi berikut yang juga telah disampaikan kepada kabinet
dan telah disetujui olehnya. Pemerintah Inggris Raya mendukung pendirian tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina dan akan menggunakan upaya terbaiknya untuk memfasilitasi pencapaian tujuan ini, dengan ketentuan bahwa tidak ada yang akan dilakukan yang mungkin merugikan hak-hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi di Palestina atau hak-hak dan status politik orang Yahudi di negara lain. Saya akan sangat menghargai jika Anda menyampaikan deklarasi ini kepada Federasi Zionis. Salam hormat, Arthur James Balfour. Hanya sebulan setelah pembacaan surat deklarasi Balfour, kota Yerusalem yang berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani direbut oleh Inggris dalam Perang Dunia Pertama yang sedang berlangsung. Pada saat itu, penduduk Palestina terdiri dari sekitar 570.000 orang Muslim, 74.000 orang Kristen, dan 90.000 orang Yahudi. Setelah pendudukan Inggris di sana, dalam waktu 1 tahun, Inggris mendirikan pemerintahan mandat di Palestina. Selama 10 tahun pertama pemerintahan mandat Inggris, sekitar 100.000 orang Yahudi, hampir semuanya dari Eropa, masuk ke tanah Palestina. Namun, migrasi Yahudi terbesar ke Palestina terjadi akibat naiknya Nazi ke tampuk kekuasaan di Jerman. Pada tahun 1933, ketika Nazi naik ke kekuasaan hingga dimulainya Perang Dunia Kedua, pada tahun 1939, dengan meningkatnya tekanan dan kekerasan terhadap Yahudi di Jerman, ratusan ribu orang Yahudi bermigrasi ke Palestina. Pemerintahan mandat Inggris di wilayah tersebut menyesuaikan kebijakannya sesuai dengan kondisi dunia yang berubah. Terkadang memberikan prioritas kepada orang Arab dan terkadang kepada orang-orang Yahudi. Namun, migrasi Yahudi tetap berlangsung melalui jalur ilegal secara besar-besaran. Hal ini memicu reaksi keras dari sebagian negara-negara Arab dan memulai perjuangan bersenjata. Kedua belah pihak membentuk berbagai organisasi bawah tanah dan melakukan aksi-aksi berdarah terhadap satu sama lain dan juga terhadap negara Inggris. Tidak lama setelah itu, Perang Dunia Kedua berakhir dan Inggris menjadi salah satu negara pemenang Perang Dunia. Namun, meskipun berada di pihak pemenang, Inggris hampir bangkrut dan mulai menarik diri dari wilayah koloninya. Karena kekuatan yang dimiliki mulai berkurang, Inggris yang ingin meninggalkan Timur Tengah menyerahkan masalah Palestina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1947. Dalam upaya membangun perdamaian di tanah Palestina, PBB membuat sebuah rencana yang diterima pada November 1947. Mereka memutuskan bahwa tanah Palestina akan dibagi dua. 42% wilayahnya akan menjadi negara Arab dan 56% akan menjadi negara Yahudi, serta kota Yerusalem akan berada di bawah pengawasan internasional. Selama upaya internasional ini, organisasi Irgun dan Haganah Yahudi menyerang desa-desa orang Arab dan melakukan pembantaian dengan kejam. Orang-orang Arab juga membalas dengan menyerang desa-desa Yahudi waktu itu. Dalam serangan Yahudi dan Arab, Inggris juga mengalami banyak korban dan akhirnya pada 15 Mei 1948 mereka mengakhiri rezim mandat Inggris dan benar-benar meninggalkan wilayah tersebut. Namun, kekosongan kekuasaan di tanah Palestina ternyata sudah ditunggu-tunggu. Hanya 8 jam sebelum Inggris mengakhiri rezim mandat wilayah tersebut, David Ben-Gurion yang nantinya akan menjadi Perdana Menteri pertama Israel mengumpulkan para dewan dan memproklamasikan pendirian negara Israel. היא מדינת ישראל. Maka dengan begitu berdirilah negara Yahudi bernama Israel pada tanggal 14 Mei 1948.
yaitu 51 tahun setelah Theodor Herzl mencetuskan ide tanah air untuk orang-orang Yahudi. Dengan begitu, usaha Theodor Herzl berhasil dan dapat mengalahkan kekuatan Turki Utsmani dan dunia Arab. Waktu itu, Amerika Serikat menjadi negara pertama yang mengakui Israel hanya 11 menit setelah proklamasi. Sementara Uni Soviet, Inggris Raya, Prancis, dan juga Belgia merupakan negara-negara pertama yang mengakui Israel secara de facto. Pada hari yang sama dengan berdirinya negara Israel, pada 15 Mei 1948 pukul 16.00, 5 negara Arab yaitu negara Mesir, Irak, Suriah, Yordania, dan Lebanon menyatakan perang terhadap Israel. Waktu itu, negara-negara Arab bersumpah untuk menghapus negara Israel dari peta dunia. Perang itu dipimpin oleh Jenderal Nuruddin Mahmud dari Irak. Mereka kemudian membuat rencana perang. Menurut rencana tersebut, pasukan Mesir akan menyerang untuk mengalihkan perhatian kekuasaan Israel di wilayah selatan Israel, sehingga pasukan dari negara-negara Arab lainnya dapat maju dengan leluasa dari wilayah utara dan timur untuk merebut kota Yerusalem. Sesuai dengan rencana ini, pasukan Mesir dengan cepat maju dan antara tanggal 15 hingga 22 Mei mereka berhasil menguasai jalur Gaza dan sebuah pangkalan penting di sana. Sementara itu, pasukan Yordania pertama kali menyerang memasuki kota Yerusalem Timur pada tanggal 20 Mei dan berhasil menguasai seluruh Yerusalem Timur pada tanggal 29 Mei. Selain itu, pasukan Irak yang berjumlah 3.000 orang yang datang untuk berperang bergerak bersama pasukan Yordania selama pertempuran. Di wilayah utara, pasukan Suriah dan Lebanon yang cukup kecil berhasil menguasai beberapa kota kecil Israel yang tidak penting pada awal perang. Namun, pasukan Suriah dan Lebanon akhirnya mundur ke posisi pertahanan akibat serangan balasan Israel dan tidak melakukan banyak tindakan ofensif hingga akhir perang nanti. Setelah gelombang pertama serangan yang berhasil secara umum, para pemimpin Arab yang percaya diri mengklaim bahwa mereka akan menyapu orang-orang Yahudi ke arah barat dan membuang mereka ke Laut Tengah. Israel yang mengalami masa-masa sulit dan terdesak mengadukan situasi tersebut kepada PBB dan meminta agar situasi segera dihentikan. PBB dengan sigap mencoba berbagai cara untuk menghentikan konflik atas Israel. Salah satu cara mereka yaitu dengan melakukan embargo senjata yang ternyata secara signifikan mengubah jalannya perang antara Israel dan 5 negara Arab ini. Negara-negara besar menghentikan penjualan senjata kepada pihak-pihak yang bertikai, dan negara-negara Arab mulai kesulitan mendapatkan pasokan senjata. Namun, Israel berhasil mendapatkan banyak senjata dari negara-negara blok timur seperti Cekoslowakia. Bahkan selama embargo berlangsung, mereka tetap mendapatkan suplai senjata yang berlimpah ruah. Pada awal bulan Juli 1948, dengan tekanan dari PBB, gencatan senjata akhirnya disetujui. Namun, gencatan senjata ini tidak berlangsung lama. Selain itu, gerakan militan bernama Haganah dan Irgun yang dibentuk sebelum perang bergabung dengan angkatan bersenjata Israel yang mulai pulih selama gencatan senjata. Di antara tanggal 10 hingga 16 Juli, kota Lida, Ramla, dan kota Nazaret jatuh ke tangan Israel kembali. Karena kebijakan gencatan senjata dilanggar Israel, PBB turun tangan lagi dan mengumumkan gencatan senjata untuk kedua kalinya, serta menyatakan akan campur tangan lebih dalam jika gencatan senjata tidak dihormati. Waktu itu, para pihak yang berperang kemudian berhenti saling menyerang selama 3 bulan hingga Oktober 1948.
Selama periode gencatan senjata, negara Arab mengumumkan pembentukan pemerintahan pusat di wilayah kota Gaza. Namun tidak ada yang mengakui pemerintahan ini selain mereka sendiri.